Oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membahas mobil untuk yang Kalimantan ini ya, yang plat KT ya. Ini rigid, gardan rigid Vitara. Tapi ini lain daripada yang lain karena Vitara ini mempunyai komposisi yang berbeda dari kaki depannya sampai posisi dari kaki belakangnya, posisi gardan belakang sama gardan depan. Gardan depan kita tetap menggunakan, gardan belakang tetap kita gunakan punyanya Vitara, sedangkan untuk gardan depan kita menggunakan gardan hybrid. Ini perkawinan antara hardtop dan Vitara ya. Kita kombinasikan di mana dua komponen gardan yang kita jadikan menjadi satu kekuatan untuk mesin 1600 cc. Jadi ini komponen mesin ini 1600 cc yang dimana untuk kapasitas mobil Aventur, tapi menggunakan ban ukuran 35 C-Max Extreme bisa, ataupun menggunakan ban 33 badak, kurang lebihnya sama ukurannya, hanya selisih 1 sentian lah ketebalannya. Oke, kita mau bahas dari kaki. Soal kaki depan kita menggunakan springs, juga sama seperti hal yang lainnya, kita menggunakan springs dan sistemnya fleksibel, dia bisa untuk naik turunnya, dan juga untuk posisi dari kepala bruknya ataupun kita komponen dari ball jointnya, posisinya kita menggunakan filobal, sudah dengan filobal sama dengan kanan kiri, dan posisi dari linknya kita juga menggunakan filo sama. Nah, cuma yang membedakan dari Vitara lama dengan Vitara baru dimodifikasi maksudnya, baru sekarang ini adalah menggunakan gardan rigidnya atau dikatakan gardan solids. Kenapa? Untuk kita kaji lagi bahwa mesin 1600 cc itu jika kita paksakan untuk gardan besar, itu bobotnya terlalu berat. Jadi kita harus mengkombinasikan biar dia mampu untuk mesin dia, cc dia atau 1600 cc. Bagaimana metodenya? Salah satunya kita rubah gardan depannya dan kita modifikasi di gardan belakangnya untuk mengimbangi dari posisi 1600 cc dengan ban yang lebih besar dari standarnya. Kalau standar dia cuma 23,5 ya, 23,5 di ring 15, biasanya seperti itu. Tapi kita rubah menjadi ban 35, tapi mampu tenaganya untuk main di off-road berat, apalagi yang ringan. Kalau berat dia udah cukup karena kaki-kakinya sudah mencukupi untuk komponen asnya dan komponen final gearnya dan bagian luarnya. Dan cakramnya pun juga kita sudah modifikasi di bagian depan, dan link stabilnya kita modifikasi, serta untuk posisi dari linknya ya, posisi link dan posisi dari worm steernya. Worm steernya udah kita rubah punyanya PX 80 Toyota Land Cruiser 80 yang kita modifikasi untuk kita gunakan di Vitara. Karena kenapa lebih cenderung pakai ini? Karena nanti untuk bobot ban yang besar, jadi dia lebih stabil dibanding yang punya aslinya. Kalau punya aslinya emang agak liar sedikit, agak lari-lari jika di ukuran ban besar. Tapi kalau di PX dia lebih stabil dan lebih anteng dalam proses di jalan aspal maupun di jalan lumpurnya. Mengendalikannya lebih mudah. Dan linknya juga sama, kita sudah modifikasi custom, springnya juga custom, dudukannya juga custom. Dan kita sudah lapis untuk bagian sasisnya untuk menutupi kekurangan dari punyanya Vitara sendiri adalah di bagian sasis. Nah, beberapa komponen yang kita tutup ini juga termasuk di transfer case atau TC-nya. Kalau untuk TC Vitara untuk ban 35 terlalu berat atau 33, itu terlalu sangat sulit banget untuk kita
untuk main ya. Jadi saya logirkan, tapi tidak menggunakan metode yang lain. Seperti contohnya kita menggunakan transmisi yang berbeda. Nah, saya customkan untuk transmisi beliau tetap menggunakan transmisi malah punyanya Escudo. Saya kombinasi dengan punyanya Pajero. Jadi 2 komponen. Itu lebih low karena untuk komponen itu hitung-hitungannya sangatlah mampu untuk di ban kapasitas ban besar dan cc yang 1600 cc aja. Ini contohnya untuk cc mobil aja ya standar. Dan untuk kapasitas standar. Ini berapa komponen kita rubah juga untuk engine-nya. Jadi ada dari alternator kita rubah, untuk engine-nya berapa setelan, untuk tune up-nya kita setel biar dia lebih maksimal untuk di medan berat ataupun ringan dan untuk power yang besar. Nah, untuk di samping juga kita sudah berapa ini ya, kita rubah juga, tapi ini untuk overland ya. Dia bukan untuk ekstrim total, tapi untuk overland, tapi sudah untuk ekstrim juga bisa. Dia menggunakan rak bagian kargo atas sekedar untuk varian barang yang banyak, tapi dia kuat, kokoh, dan numpang pada posisi brackets baut. Dan ini ada tenda samping, awning. Kita menggunakan awning juga. Untuk posisinya awningnya ini juga sudah sangat cukup untuk kapasitas ruang kopi di sini ya. Lah di komponen belakang juga udah rubah semuanya nih. Sudah rubah semuanya di komponen belakang, dimana komponen belakang ini juga sendiri kita modifikasi berbeda. Karena permintaan owner, dia minta 2 diligen kanan kiri dan punya motif tersendiri dan bannya di tengah, dan nanti leg jacknya dia di bagian tengah juga untuk kemiringan di sini. Untuk posisinya dan untuk win bagian belakang kita juga udah buatkan untuk komponennya, dan untuk kaki-kaki kita sudah rubah semuanya. Udah shocknya, pernya juga spring, udah rem post juga, dan posisi cross jointnya juga udah berubah, punya tab juga. Jadi banyak mobil ini udah dirubah, dan kargonya dalam juga sudah dirubah juga untuk posisi ininya ya. Posisi dari mobil ini ya. Nah. Kita juga untuk posisi ini kita pasang juga kargo dan menggunakan aki untuk 120 dan untuk kapasitas 1000 cc ya kurang lebihnya. Dan untuk metode ini juga masih diperbaiki, tadi ada sedikit perbaikan untuk jarak tempat duduk biar nyaman. Nah, ini untuk Vitara tapi dengan transmisinya yang bukan punya Vitara. Padahal untuk kapasitas dia, kalau untuk Vitara sangatlah resiko terlalu high. Jadi kita mau ngejar yang low untuk transmisinya. Nanti boleh kita tengok di bawah transmisinya. Mungkin untuk Vitara 1 ini kita akan uji test drive untuk hari Senin atau besok, karena Idul Adha ya, mungkin Senin ya kita test drive-nya. Oke, mungkin ada lagi yang kita bahas, yaitu salah satunya kaki-kaki sudah ya. Kita mau bahas owningnya, seperti apa owningnya kita sudah, nanti kita bahas juga untuk test drive-nya. Dan posisi bannya sudah ukuran ban besar, itu ban 35. Kita coba untuk tesnya aja ban 35. Nah, kembali lagi kita ke depan. Mungkin mobil ini cukup untuk kita main, untuk kita happy di jalan aspal ataupun di jalan lumpur. Ya, walaupun menggunakan 1600 cc, tapi dia mampu untuk drive yang tinggi gitu kan. Berapa bagian pun juga bumper juga kita ada untuk modifikasi rubahnya. Komponen-komponennya juga sudah kita upgrade. Mungkin seperti link-linknya gini juga
pernah ditengok. Ini modifikasi kita yang untuk kapasitas antar terotnya. Nah, baru kita besok akan bahas mobil yang satunya lagi, yang mobil Sadekik, salah satu Suzuki C-Kick ya, punyaan saya. Kita mau bahas juga untuk persiapan event juga main. Jadi kita akan kolaborasi dengan ini, dengan mobil itu untuk main di Kota Bengkulu rencananya. Karena kita baru prepare, mobil belakang juga baru prepare, yang punya Pak Haji juga ini baru prepare juga, ini juga prepare juga. Kita mau siapkan untuk kendaraan ini bisa kita untuk main di medan off-road. Oke guys, saya rasa cukup. Nanti kita tes drive-nya ya, kita uji lagi ya untuk jalan. Moga-moga hari ini selesai untuk kerjaan finishing ini, untuk setelan-setelannya, dan untuk posisi test drive mungkin kalau nggak hari besok ya Senin kita tes. Oke, akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.